Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Shalom dan selamat pagi saudara semua. Dalam 1,5 jam ke depan, kita akan sama-sama beribadah, baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Di tahun 2021, kita akan sama-sama belajar mengenai integritas. Dan saya percaya kita semua rindu untuk menjadi Kristen yang berintegritas. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan hidup kita untuk datang beribadah dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus di zaman ini yang akan dipakai Tuhan sebagai pembawa pesan dari Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan.
Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Biarlah di tahun integritas ini kita senantiasa selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Tentunya baik-baik saja dan sehat semua. Katakan amin. Saya juga boleh menyapa Bapak Ibu sekalian, baik kita yang ada di rumah, dalam perjalanan, bahkan dimanapun kita berada. Tentunya tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap beribadah. Yang setuju bilang yes. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib, yang luar biasa. Kita masuk di bulan yang baru, tentunya ada harapan yang baru bersama Kristus Yesus. Pengharapan tidak mengecewakan. Haleluya. Saya ajak kita sama-sama bangkit berdiri. Kita boleh sama-sama menyembah Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus, Engkau baik dan sungguh baik. Kasih setiamu untuk selama-lamanya bagi umat-Mu yang percaya. Ayo setiap kita angkat suaramu pagi ini di hadapannya, di hadapan Allah yang perkasa, Allah yang sempurna.
Apapun keadaan dan kondisi kita, mari pagi ini di hadapannya tetap mengucap syukur, sebab itu yang dikehendaki Allah bagi kita semua. Tetap percaya di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah tekanan dan kesulitan. Ayo berharap kepada Yesus bahwa jamahannya pagi ini sanggup memulihkan setiap kita. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup penuh kuasa, dengan iman berseru, harapkan sekarang Tuhan bekerja. Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Ayo berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tuhan yang besertaku, Dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang hidup penuh kuasa, dengan iman berseru, harapkan sekarang Tuhan bekerja. Ayo sama-sama. Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya jamahan-Mu Tuhan. Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku, ayo sama-sama dengan keras nyatakan. Jamahan Tuhan, jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus. Segenap hidupku percaya. Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu,
Yes Lord. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku. Biar musik saja mengalun sementara kita berdoa dalam bahasa roh. Hiarala bagala 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 bayashana. We worship you, Lord. Hanya Kau saja Yesus yang kami percaya, yang kami andalkan. Hiarala bagala bagala bayashana. Bersama-sama dengan kehadiran jamahan-Mu Tuhan. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya. Sekali lagi jamahan-Mu Tuhan, jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Segenap hidupku, segenap hidupku percaya. Segenap hidupku, segenap hidupku percaya padamu. Yesus, mari angkat suaramu sama Dia sekali lagi. Kiana karena barana yang kami alami, umat-Mu alami. Kiana barana kami buka hati kami pagi ini bagi nama-Mu, Yesus. Bapa di surga pagi hari, terima kasih ya hadirat Tuhan memenuhi kami, memenuhi ibadah hari ini. Engkau yang berdaulat, Engkau Allah yang berkuasa atas ibadah kami hari ini, atas kami. Kami mau tolak segala kuasa-kuasa yang mencoba untuk menggagalkan ibadah pagi. Kami minta perlindungan darah Yesus Tuhan untuk mengikat setiap roh-roh menghancurkan, kami katakan di dalam nama Yesus. Atas ibadah pagi ini kami serahkan Tuhan segala perangkat-perangkat multimedia, bahkan internet Tuhan semua berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan satupun. Biarlah ibadah pagi hari ini memberi kepada kami kekuatan baru. Engkau yang berdaulat, yang bertahta atas ibadah kami pagi ini. Biarlah semua yang hadir hari ini beroleh urapan daripada-Mu. Kami boleh merasakan jumpa dengan Engkau. Biarlah hadirat-Mu pagi ini Tuhan membarui, menguatkan kami lebih lagi untuk minggu-minggu dan bulan yang baru ini Tuhan.
Terima kasih buat pemeliharaanmu sepanjang minggu kemarin, sepanjang bulan kemarin. Kami masuk minggu yang baru ini Tuhan, bersamamu Tuhan. Kami akan meraih kemenangan demi kemenangan. Kami berjalan bersamamu Tuhan. Kami minta dikuatkan roh kami, imankan. Hari ini melalui ibadah yang akan dilayani oleh hamba-Mu Bapak William Kaum. Biar Engkau mengurapi, memberkati hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Biar Engkau pakai bibir lidahnya menyampaikan apa yang menjadi pesan dan isi hati Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pelayanan yang dilakukannya, dikerjakan oleh hamba-Mu Pak William Tuhan. Biarlah Engkau memberkati dia di mana Tuhan pakai, baik melayani gembala sidang kami, melalui healing movement dan atau pelayanan kepada bangsa-bangsa, juga segala program-program yang dikerjakan yang baik hari Senin maupun hari Jumat Tuhan di dalam penyembahan di Instagram. Tuhan memberkati juga Tuhan sebagai gembala CK4 yang menaungi, menudungi kami Tuhan, cabang-cabang Tuhan. Engkau memberkati dengan hikmat pewahyuan dari Tuhan untuk membangun satu pekerjaan-Mu Tuhan di CK4 ini Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan menuntun hamba-Mu ini lebih lagi, memberi kekuatan, kesehatan, bahkan Kau memberkati Ibu Maulin yang setia mendampingi sebagai Ibu Gembala. Berikan hikmat yang luar biasa atas mereka Tuhan. Apa saja dikerjakannya berhasil, Kau berkati anak-anak dan keluarga besarnya. Kami berdoa untuk segala gembala cabang, untuk gereja-gereja cabang di bawah CK4. Kau memberkati satu persatu gembalanya. Engkau memberkati Tuhan. Setiap pelayanannya Tuhan diberkati oleh Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk semua kami pagi ini Tuhan. Biarlah kami boleh menerima taburan firman yang disampaikan ya Tuhan pagi ini. Biarlah semuanya Tuhan, apa yang kami terima membangun rema untuk kami bertumbuh ke depan bersama dengan Engkau. Terima kasih Engkau berkati kesehatan hamba-Mu Pak William. Pagi ini kami berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia, biar Indonesia ini Tuhan bangkit Tuhan dari segala keterpurukan. Kami percaya bahwa kami Tuhan akan menjadi bangsa yang besar, yang Tuhan pulihkan. Engkau memberkati apa yang dikerjakan oleh hamba-Mu Bapak Presiden Jokowi Tuhan dan Pak Maruf Amin. Kami tahu semua program yang sedang dikerjakannya adalah dari Tuhan sendiri. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat membatalkan semua apa yang sudah dikerjakannya. Karena kami tahu itu adalah kehendak-Mu. Itulah apa yang Tuhan maukan, satu perubahan yang besar atas bangsa kami Indonesia ini. Kami percaya Tuhan membawa hujan pertobatan atas bangsa ini. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau akan pulihkan bangsa ini. Engkau akan juga membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, yang besar Tuhan, untuk dia antara segala bangsa-bangsa. Kami tahu bahwa Tuhanlah, kami punya Tuhan Yesus yang berkuasa, yang besar, yang berdaulat atas bangsa kami Indonesia. Engkau pimpin hamba-Mu Bapak Jokowi dengan segala kebijakan-kebijakannya. Engkau memberikan kepada dia kesehatan, kekuatan. Engkau memberikan perlindungan kepadanya atas keluarganya, juga atas semua aparat di bawahnya. Tuhan, Engkau yang menuntun hamba-Mu ini untuk membangun satu bentuk format yang baru untuk bangsa ini Tuhan. Terima kasih buat segala apa yang kebijakan-kebijakan yang sudah dikerjakannya itu dari Tuhan. Dan pagi ini kami minta semua apa yang sedang dikerjakan Bapak Presiden kami Tuhan, khususnya untuk kesehatan hari ini melalui vaksin COVID, itu boleh berjalan lancar dan tidak ada satu penyimpangan apapun, dan boleh sampai kepada alamat yang ditujukan masing-masing yang menerimanya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk mereka yang bertugas di bidang kesehatan, untuk dari dokter, perawat, relawan, bahkan aparat keamanan yang berjaga-jaga, bahkan petugas pemakaman, ambulan sekalipun. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka. Engkau yang menyertai, memberikan perlindungan buat mereka lebih lagi Tuhan. Sehingga mereka boleh, Tuhan Yesus, mereka dapat bekerja untuk bersama-sama. Engkau melindungi mereka dari segala sakit penyakit. Kami berdoa buat mereka yang terpapar COVID, yang sedang terbaring di atas pembaringan hari ini, sedang menantikan kesembuhan. Tuhan, Engkau yang berbicara kepada mereka. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan, pemulihan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menaburkan Tuhan hujan pertobatan atas setiap mereka, atas semua bangsa ini Tuhan, untuk menyadari bahwa kami ada banyak salah Tuhan. Kami minta Tuhan Yesus,
supaya bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Engkau, bangsa yang bertobat, yang mengerti keadaan kami terlalu jauh, sudah menyimpang, bangsa ini sudah menyimpang, Tuhan, keluar dari aturan. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang berbalik, bertobat, sehingga terjadi hujan perlawatan Tuhan terjadi di mana-mana, dan nama Yesus ditinggikan atas negeri kami, atas bangsa kami. Kau berkati ekonomi kami, pulihkan, sehingga ada suatu masukan-pemasukan untuk mengembalikan segala biaya-biaya yang dikeluarkan untuk biaya dalam mengatasi masa pandemi ini. Kami minta Tuhan, bangsa ini segera dapat beraktivitas lagi kembali. Melalui vaksin-vaksin ini kami dapat disembuhkan. Kami percaya bahwa vaksin ini akan keluar dari Indonesia di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, malaikat Tuhan sedang membersihkan segala yang nggak beres, sakit penyakit yang ada di Indonesia ini, segala wabah-wabah apapun, Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, bahwa segera bangsa ini akan disembuhkan. Tuhan, kami juga Tuhan Yesus untuk gembala sidang kami, Pak Niko. Kami berdoa untuk Pak Niko dan Ibu Hermin, Kau memberkati kesehatan mereka. Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak. Gembala kami, Pak Niko, Tuhan, Kau pakai kepada bangsa-bangsa untuk membawa pesan Pentakosta ketiga ini dari Indonesia sampai kepada bangsa-bangsa, dan akan kembali ke Yerusalem, Tuhan. Dan menjelang kedatangan Tuhan ini ada pertobatan yang besar, yang terakhir, yang luar biasa sedang melanda bumi ini. Tuhan, boleh pakai hamba-Mu ini, Tuhan, sebagai pembicara, sebagai penyampai akan berita Pentakosta ini pada semua orang, semua manusia, Tuhan. Dari pelosok-pelosok, pulau-pulau, semua akan mendengar bahwa di dalam Yesus cuma itulah ada satu jawaban. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Dan pagi ini kami berdoa untuk keempat wakilnya juga, Tuhan memberkati tim pengajaran juga, Tuhan memberkati dengan segala visi dan pewahyuan. Terima kasih. Engkau memberkati juga semua gembala-gembala yang di bawah hamba-Mu, dari Bapak William, Pak Gembala Cabang khususnya. Kami pagi ini berdoa untuk GBI Tanah Abang dengan gembalanya Bapak Iskia Mintarjo yang Kau percayakan untuk kami. Kami dibimbing oleh hamba-Mu, memberikan Pak Iskia Mintarjo dalam kesehatan yang baik, dalam keadaan senantiasa prima untuk melayani setiap jemaat yang sangat membutuhkan untuk dilayani. Hari ini kami percaya bahwa pelayanannya tidak akan terlewatkan, semuanya akan dapat pelayanan. Engkau memberkati hamba-Mu ini, Tuhan, dengan jubah gembala, dengan segala kerendahan hati, melayani dengan kasih lebih lagi, Tuhan, memperhatikan, berikan hikmat, kebijaksanaan untuk mengambil segala keputusan dan menangkap apa pesan Tuhan untuk menyelesaikan program Tanah Abang selamat 2021 ini. Kami percaya Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu ini. 2.000 jiwa akan terjadi, kami akan tuai di GBI Tanah Abang. Terima kasih Engkau kirimkan orang-orang yang melayani, Engkau kirimkan juga Tuhan jiwa-jiwa. Dan kami percaya Tuhan, mujizat terjadi di saat masa pandemi ini. Kami beribadah offline, tetapi semua dapat kami lewatin batas-batas ruangan untuk kami dapat menjangkau sampai kemana-mana. Tuhan, tidak terbatas di dalam ruang ibadah, tetapi Tuhan memberikan satu lintasan antar denominasi, Tuhan, dan semuanya tidak ada lagi batas, Tuhan. Tetapi satu hal, kami semua menyembah Engkau, Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan pagi ini, saya berdoa juga untuk Ibu Lingling yang senantiasa menyertai dengan setia hamba-Mu ini, memberkati kesehatannya, pekerjaannya, juga kedua anaknya Yehuda dan Serafim. Pagi ini juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk pelayanan HMC Healing Movement, Tuhan, yang Kau akan kerjakan lagi, Tuhan, tanggal 16 nanti, Tuhan, biarlah semuanya, tanggal 18 nanti, Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan lancar. Ada banyak orang disembuhkan, dipulihkan, dan nama Tuhan ditinggikan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk generasi Yeremia hari ini, Tuhan, Kau boleh pakai satu kebangkitan generasi baru, anak-anak muda yang cinta Tuhan, yang takut akan Engkau, yang senantiasa dari mulutnya akan berbicara tentang hujan pertobatan. Dan kami percaya Tuhan, dari mereka akan menyelamatkan banyak anak muda hari ini yang terseret oleh segala pergaulan bebas, narkoba, dan segala LGBT.
Melalui mulut anak-anak generasi Yeremia ini, Engkau membawa mereka untuk mengajak semuanya itu Tuhan berhenti dari melakukan kejahatan. Saya percaya bahwa generasi muda, generasi Yeremia ini adalah penerus untuk segala berita Injil keselamatan itu dari Indonesia sampai ke ujung bumi. Engkau akan pakai, Engkau akan membangkitkan generasi Yeremia ini di mana-mana tuh. Sehingga terjadi satu kegerakan yang luar biasa. Kebangkitan anak-anak muda untuk menyelamatkan dunia ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pagi ini Tuhan, kami berdoa buat jemaat yang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan. Untuk mereka yang mengalami Tuhan bermasalah, beban berat Tuhan, Engkau memberi penghiburan, Engkau memberi kekuatan, Engkau menyembuhkan yang sakit juga, Engkau Tuhan memberi terobosan-terobosan buat mereka yang Tuhan mencari pekerjaan, mereka yang mengalami kesulitan dalam finansial. Tuhan, Engkau buka jalan Tuhan. Kami minta kesejahteraan buat tiap-tiap keluarga terjadi atas jemaat Tuhan di GBI Tanah Abang. Kami serahkan semua pelayan-pelayan Tuhan hari ini, dari pendoa, singer, WL, sound multimedia, pemain, imam musik, dan juga Tuhan semua yang terlibat yang ada di belakang layar Tuhan. Engkau memberkati satu persatu. Memberkati kami sepanjang minggu ke depan. Akan Tuhan, tiap-tiap keluarga akan beroleh sukacita oleh ibadah pagi ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur, sama-sama katakan haleluya, amin. Boleh tepuk tangan yang keras Bapak Ibu sekalian. Senjata yang paling luar biasa adalah doa dan syafaat. Adakah kita hari-hari ini masih terus berdoa dan bersyafaat? Tentunya kita akan melihat negeri kita dipulihkan. Setiap kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Yang setuju katakan yes. Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Ayo yang di rumah dimanapun kita berada, kita sama-sama memuji nama Tuhan kita. Yeah, oh, oh. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan, Tuhan, Tuhan Allah. Berkatnya dirasakan semua. Mari masukkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan, oh Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masukkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, mari angkat tangan di hadapannya, di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan, Tuhan Allah, Tuhan Allah hadir di sini, dirasakan semua kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masukkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Masukkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Yesus dahsyat. Oh. Tepuk tangan bagi Allah kita sekali lagi. Oh, haleluya. Ayo tetap semangat memuji nama Dia. Sorakan dulu.
Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Ayo jemaat Tuhan katakan, ayo sama-sama ya. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Ayo sama-sama ya, sambil melompat. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Sing together, come on. Ayo dengan keras nyatakan, sing. Ayo sama-sama bilang, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Mana suaranya? Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Dengan keras, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai. Ayo sekali lagi ya. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadiku. Sekarang selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Sing. Mana tepuk tangannya bagi Allah kita? Ini sorak-sorai kami, Allah yang ditinggi-tinggikan, yang hidup di dalam kami. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa. Bahkan kami tahu pagi ini Tuhan yang ada di tengah-tengah kami sanggup melakukan perkara ajaib. Bahkan di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah tekanan dan kesulitan, kami tahu selalu ada pengharapan di dalam Kristus Yesus. Hidup kami tidak akan pernah sama lagi, karena hidup kami mengalami terus mujizat dan pertolongan dari Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan.
Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Segala rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebenaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama kami Tuhan, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Saya ajak sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian, untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari angkat dua tangan kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai. biar pagi ini Tuhan Kau pakai setiap kami lewat kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan, memerdekakan hidup kami, menjamah, melawat, memulihkan setiap kami. Sekali lagi mari nyatakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tepuk tangan yang kuat bagi Dia.
Tepuk tangan yang keras bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian bersama-sama. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari sembah Tuhan. Sudah di rumah-rumah, angkat penyembahan. Yara nama yara lama 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 lama. Sikiara raba yara raba yara laba yara bashandara laba takara laba yara laba laba laba. Kinara nama yara lama yara lama 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 lama. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian umat. Engkau yang kami sembah. Karena itu kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami, di rumah masing-masing, dimanapun kami berada. Hadirat-Mu melawat kami Tuhan. Dan di hadirat-Mu kami dibaharui, diubahkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan telah menuntun kami hingga kami boleh berada di bulan yang ketiga di tahun 2021. Tahun integritas, the year of integrity. Tuhan nyatakan terus pribadi-Mu atas setiap kami. Supaya kami terus diubahkan semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu ini. Urapi kami semua. Biar dalam ibadah ini setiap kami, jemaat-Mu yang ada di CK4, Tuhan kami semua dibaharui, diberkati. Bahkan kami yang bergumul atas jawaban doa diberikan jawaban doa. Yang sakit disembuhkan. Yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan dan pengharapan yang baru. Tuhan terima kasih. Berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Cengkeram kami di dalam hadirat-Mu. Biar mata kami tertuju kepada Engkau. Telinga kami terbuka untuk mendengar setiap perkataan firman-Mu. Dan jamah hati kami untuk siap diubahkan oleh firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semua jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Ya, tidak terasa kita sudah ada di bulan Maret. Dan hari ini kita sama-sama akan mendengarkan tuntunan dari Tuhan. Kita belajar firman Tuhan. Tapi bukan untuk sekedar kita ketahui. Tapi kita mau diubahkan oleh firman Tuhan. Dan tahun 2021 Tuhan memberikan tema adalah tahun integritas. The year of integrity. Dan saudara dikasih Tuhan, biar kita menjadi the man of integrity seperti Tuhan Yesus. Kita mau disempurnakan. Kita mau dijadikan makin serupa dengan Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Nah, puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kalau boleh saya berikan judul. Khotbah saya itu berbicara tentang perjumpaan dengan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saya melihat kehidupan daripada jemaat Tuhan, ya, orang-orang yang saya kenal, yang dijamah Tuhan, ya, mulai dari belum kenal Tuhan, melihat perubahan hidup mereka. Oh, saudara dikasih Tuhan, hati saya bersuka cita. Bahkan sampai mereka dipakai Tuhan jadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Wah, buat saya itu satu sukacita yang besar. Dan karena itu saya selalu berdoa biar setiap jemaat Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu yang mengubah setiap kita. Kalau kita alami perjumpaan dengan Tuhan, saya percaya kehidupan rohani kita itu akan berbeda. Saya boleh katakan, ya, kualitas kehidupan rohani setiap kita itu bisa jadi menunjukkan
bagaimana pengalaman pribadi kita berjumpa dengan Tuhan. Atau bisa saya katakan juga pengalaman perjumpaan dengan Tuhan itu akan membawa perubahan dalam hidup kita yang akan menunjukkan bagaimana nantinya kualitas rohani kita. Saudara dikasih Tuhan, saya tuliskan quotes demikian. Saudara nanti bisa baca. The experience of encounter with God will determine our quality of Christianity. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan itu juga menentukan daripada kualitas atau level kehidupan kekristenan kita. Mengapa saya katakan demikian? Saudara dikasih Tuhan, ada orang yang kenal Tuhan dari kata orang. Orang tuanya Kristen, anak-anaknya wajib Kristen, ikut Tuhan ke gereja. Di gereja dengar di sekolah minggu cerita tentang Tuhan Yesus. Tidak terlalu sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Lalu kemudian ya cuma dari kata orang tahu tentang Yesus. Gak ada pengenalan sama sekali. Ini persis seperti saya dulu. Saya pun dulu gitu. Lahir dari keluarga Kristen. Orang tua saya seorang taat beribadah. Ya kalau di rumah dia sering kali cerita tentang Tuhan Yesus. Yes. Saya tahu cerita-cerita Alkitab. Kita suka lihat di sekolah minggu. Tapi jujur saya beritahu. Saya belum pernah mengalami yang namanya perjumpaan pribadi. Saya attach pribadi betul-betul ketemu, rasakan bagaimana Tuhan itu menjamah saya. Mungkin itu saudara. Orang-orang yang mungkin dulunya seperti ini. Tidak punya pengenalan akan Tuhan. Ya. Lalu kemudian sampai pada satu titik diberikan pengenalan akan Tuhan. Dijamah Tuhan pada waktu saudara bertobat dan kenal Tuhan Yesus. Ayub dikatakan dalam Alkitab. Dulu dari kata orang saja aku kenal tentang engkau. Dia berkata aku tuh kenal engkau hanya dari kata orang saja. Itu sebelum dia mengalami pengalaman dengan Tuhan. Tapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Banyak orang Kristen yang memang Kristen secara KTP atau dari lahir Kristen. Saya mau beritahu saudara. Tanpa pengenalan akan Tuhan, kekristenan kita akan dangkal dan begitu-begitu aja. Saudara dikasih Tuhan. Ada orang yang lebih berbeda lagi, ini di atas daripada level tadi. Memang dari kecil, mungkin keluarga Kristen kenal Tuhan. Tapi kemudian dia berusaha untuk mencari Tuhan. Dia belajar. Dia akan tahu kenal Tuhan. Pengetahuannya mulai nyambung. Dia belajar, dia ikut dia bahkan sekolah Alkitab. Dia mengalami pengenalan akan Tuhan yang makin bertambah. Haleluya. Dan saya berdoa ada banyak jemaat Tuhan hari-hari ini masuk level yang demikian. Tapi ada juga level jemaat. Ya mungkin biasa-biasa saja. Sampai mengalami satu pengalaman yang mungkin sangat menyulitkan. Sakit penyakitkah, keadaan sukar. Di mana melewati masa itu tidak ada lagi pengharapan lagi. Lalu seketika ditolong Tuhan dan alami mujizat Tuhan. Dan tiba-tiba mengalami pengenalan akan Tuhan bahwa Tuhan itu ajaib luar biasa. Dapat firman dan itu nyata terjadi. Pengenalan akan Tuhan tiba-tiba langsung lompat dalam benak dia. Dia mengenal Tuhan lebih dekat. Dan biasanya orang demikian kemudian bersaksi tentang Tuhan luar biasa. Tuhan ajaib. Kenapa? Dulu dia gak begitu. Tapi setelah dia punya pengalaman dengan Tuhan, dia berani, dia bersaksi tentang Tuhan Yesus. Mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang seperti itu. Haleluya. Tapi ada lagi. Alami pengalaman perjumpaan dengan Tuhan pada level yang lebih lagi. Mereka mengalami pengalaman supranatural. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara supranatural. Yang mengubah kehidupannya. Dari tadinya orang yang jahat tiba-tiba alami perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin tiba-tiba mengalami penampakan dengan Tuhan. Ada sahabat saya.
Yang satu ketika dia ngalami seperti dibawa Tuhan, lalu melihat neraka, betapa mengerikannya. Dan dia melihat surga. Dan dia diingatkan untuk menyampaikan berita itu. Begitu dia kembali, dia mengalami roh yang luar biasa. Menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Hidupnya diubahkan Tuhan. Karena sebuah pengalaman supranatural. Macam-macam. Ya, macam-macam orang mengalami pengalaman supranatural. Dalam perjalanan hidup saya pribadi, kalau saya bersaksi. Dimulai dari keluarga yang demikian tadi. Saya nggak tahu tentang, sampai saya alami perjumpaan pribadi ketika saya bertobat terima Yesus. Saya merasakan seseorang datang, menyentuh saya, menjamah saya, menyadari bahwa saya ini orang berdosa. Saya mungkin gak lihat supranatural sedemikian. Tapi kemudian dalam pertumbuhan rohani saya melewati beberapa kali pengalaman supranatural. Yang membuat pengenalan saya akan Tuhan terus naik. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa bagi saya ini penting? Ketika saudara rindu untuk mengalami diubahkan makin serupa dengan gambaran Kristus, maka sebetulnya hal yang paling penting saudara dan saya harus kenal siapa Tuhan Yesus. Saudara mau seperti seseorang yang saudara kagumi, kalau nggak kenal, nggak pernah tahu tentang dia, nggak ada. Cuma bilang menjadi seperti Yesus, tapi nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah tahu tentang Tuhan Yesus. Katanya orang Kristen, tapi kehidupan Kristus gak ada dalam dirinya. Saudara dikasih Tuhan, saya melihat ini hal yang penting. Ketika seseorang cuma kenal Tuhan Yesus dari kata orang lain, atau mungkin datang ke gereja dan hanya menjadi jemaat biasa, saya mah cuma gak mau terlalu sungguh-sungguh. Saudara, saya cuma berkata, berhenti dari berkata saya gak mau sungguh-sungguh. Karena gak ada pilihan lain. Itu cuma akan tiba pada saatnya berhenti dan mundur. Saudara dan saya harus maju. Harus rindu untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Dan untuk itu harus ada kerinduan. Tuhan, saya mau kenal Engkau lebih lagi. Saya mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang yang punya kehausan demikian, saya percaya Tuhan pasti akan menyatakan dirinya. Ketika saya rindu kenal Tuhan lebih lagi, saya mengalami lawatan Tuhan. Ada saatnya di mana saya ketika melihat orang dipenuhi Roh Kudus, ada orang dipakai Tuhan dengan tanda mujizat. Dulu saya bilang mereka sesat. Lalu saya bilang, Tuhan ampuni saya kalau saya salah, ampuni saya. Waktu saya cari Tuhan, tiba-tiba saya dilawat Tuhan. Saya alami kepenuhan Roh Kudus. Dan itu mengubah hidup saya sampai hari ini. Ada banyak pengalaman-pengalaman rohani di mana saya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan di situ saya diubahkan dalam pengenalan yang lebih lagi tentang Tuhan. Saya diperlihatkan kasih kemuliaan. Dalam beberapa kali ministry saya mengalami di jamaah Tuhan melihat penglihatan. Tuhan memperlihatkan, menyatakan dirinya. Di situ saya diubahkan pada apa yang saya kenal tentang Tuhan saya. Pengenalan pribadi saudara akan makin dalam ketika saudara alami pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Ada dua istilah yang boleh saya gunakan pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Yang pertama yang sering kita dengar, encounter with God. Atau yang tadi saya katakan, perjumpaan dengan Tuhan. Ini mengenal Tuhan dari proses tadi. Makin lama makin kenal Tuhan. Waktu kita belajar, kita cari Tuhan, kita doa, kita dapat pengenalan akan Tuhan. Ada satu ayat dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Orang yang mencari Tuhan, orang yang berseru kepada Tuhan, saudara pasti akan mengenal dia. Saudara pasti akan menemukan dia. Saudara pasti akan melihat pengenalan akan Tuhan yang baru lagi. Saya rindu di tahun 2021 ini. Ayo kita punya kerinduan yang demikian. Kita mau kenal Tuhan. Saya teringat kisah tentang Zakheus. Zakheus dalam Alkitab kita tahu ya,
Di Alkitab ada kisah di mana dia seorang pemungut cukai, ya, orang yang mungkin di mata orang lain dia ini orang yang hidupnya betul-betul tidak baik, memeras orang banyak, ya, hidupnya jahat di mata banyak orang. Satu kali dia melihat kerumunan dan dia mendengar tentang Yesus. Zakeus bisa saja cuekin itu, siapa, gue gak peduli. Dia gak akan pernah tahu. Tidak akan pernah ada sesuatu pengalaman yang luar biasa dan namanya tidak akan pernah tercatat di dalam Alkitab, kitab Injil. Tapi satu ketika dia menyadari dia orang yang berdosa. Dia nyadari dia gak beres. Dia pengen tahu. Dia udah dengar tentang Yesus. Dan ketika dia tahu itu, dia berusaha mencari Tuhan. Dia naik ke atas pohon itu, dia lihat Yesus. Sekali dia lihat Yesus, itulah hari di mana hidupnya diubahkan. Tiba-tiba Tuhan Yesus lihat dia. Zakeus turun, saya mau makan di rumah. Kaget. Semua orang juga kaget. Tapi itulah hari pemulihan yang mengubah seorang Zakeus dari hidup yang jahat, memeras orang lain, menjadi hidup yang penuh dengan belas kasih dan jadi berkat buat banyak orang. Saya berdoa, saudara akan alami pengalaman dengan Tuhan demikian. Murid-murid Tuhan Yesus, dari nelayan, dari macam-macam apa profesi mereka, satu kali berjalan, mereka bertemu dengan Yesus, mereka lihat Yesus. Tuhan Yesus mengajak mereka. Itulah hari ketika mereka ketemu Yesus. Di situ mereka diubahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak pengalaman dalam Alkitab orang yang ketemu sama Tuhan Yesus, rindu ketemu Tuhan Yesus, makin diubahkan. Tapi kita tahu ada satu tokoh yang luar biasa, namanya Daud. Raja Daud, dia sejak muda rindu kenal Tuhan, dia rindu cari Tuhan. Bagaimana caranya? Dia suka memuji Tuhan. Dia suka bermazmur, dia nyanyi meninggikan Tuhan. Setiap kali dia nyanyi memuji Tuhan, dia alami yang namanya pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Karena itu saya percaya, Daud setiap kali dia memuji menyembah Tuhan, dia alami perjumpaan dengan Tuhan di hadirat Tuhan. Karena itu saya lihat mazmurnya itu naik meningkat dalam pengenalan, pengalaman lebih lagi. Saya percaya ketika Daud dibawa ke istana, main kecapi, roh jahat hingga pada Saul itu lari. Itu bukan pengalaman pertama. Dari mana orang istana kasih rekomendasi kepada raja? Raja Saul, oh di negeri ini ada seorang yang kalau main kecapi, wah dahsyat. Itu roh jahat lari, pasti ada reputasi itu yang terdengar dari telinga ke telinga. Daud sudah ngalami dari muda, di jalan, di mana dia main kecapi, dia nyanyi. Itu even orang jahat lari, mungkin ada pengalaman-pengalaman di mana orang kerasukan setan juga hilang, cuma tidak tercatat di Alkitab. Sampai reputasi itu sampai ke istana. Dan Daud di-invite, ayo ke istana, kau main musik, raja ini suka kerasukan. Waktu dia main, roh jahat lari. Saudara dikasih Tuhan, dia punya pengalaman rohani dengan Tuhan ketika dia memuji menyembah Tuhan. Sudahkah saudara punya pengalaman rohani waktu menyembah Tuhan? Kita dalam gereja mengajarkan kita pujian penyembahan, praise and worship. Waktu kita worship, kita akan kenal Tuhan lebih lagi. Karena itu worship saudara dan saya bukan sekedar di mulut, bukan sekedar nyanyian. Oh lagu ini saya suka. Saya selalu ajarkan jemaat Tuhan, menyembah itu menyatakan kasih sama Tuhan. Kita rasakan ketemu sama Tuhan. Lalu kita mau ikut Tuhan. Ini yang dinamakan mencari Tuhan dengan segenap hati. Saudara mesti datang ke hadiratnya. Cari kenal dia. Ketemu dengan Tuhan. Dan tiap kali Tuhan nyatakan pribadinya dalam hidup kita. Mungkin cuma sepotong-sepotong. Ini dulu. Kamu kenal ini lagi. Nanti kamu imannya naik lagi. Karena itu jangan berhenti menyembah Tuhan. Seperti Daud, dia berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Karena itu saya mau katakan begini, penyembahan itu adalah alat di mana Tuhan pakai untuk kita menuju keserupaan dengan Kristus.
Karena setiap kali sudah menyembah Tuhan, sungguh-sungguh, engkau akan mengenali Dia lebih lagi. Saudara dikasih Tuhan, saya mengalami itu. Saya mungkin bukan seorang hamba Tuhan yang melalui sekolah formal menjadi seorang pendeta. Di Gereja Betel Indonesia lebih kepada pengalaman dan karunia Tuhan. Ada training, ada pelatihan. Tapi bukan sekolah formal. Tapi saya kenal Dia melalui pengalaman pribadi. Dibawa Tuhan. Saya alami pengalaman dengan Tuhan. Saya berdoa saudara pun akan mengalami itu. Yang mau katakan amin. Haleluya. Saya menyanyikan satu pujian. Pleasing you, worship you, forever Lord, you will be my God. Loving you and follow you. Each day I live, I want to know you more. Nyanyian ini berkata, menyenangkan Tuhan, menyembah Tuhan. Selamanya Tuhan, Engkau adalah Allahku. Ini satu keyakinan kita untuk mendekat kepada Tuhan. Loving you and follow you. Mengasihimu Tuhan dan mengikut Engkau. Each day I live, setiap hari saya hidup. I want to know you more. Saya mau kenal Engkau lebih lagi. Penyembahan akan buat kita kenal Tuhan lebih lagi. Mari angkat tanganmu, taruh tangan satu di dada. Ikuti nyanyian ini. Saudara lihat liriknya. Katakan, pleasing you and worship you forever Lord. You will be my God. Loving you and follow you. Each day I live, I want to know you more. Each day I live, I want to know you more. Tuhan bawa kami dalam pengenalan lebih lagi akan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang mau katakan amin. Berjumpa dengan Tuhan yang pertama tadi saya katakan encounter with God atau perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua saya pakai istilah encountered by God. Dijumpai oleh Tuhan. Yang kedua ini begini. Ini benar-benar kasih karunia. Tuhan memilih seseorang dalam kasih karunia-Nya. Orang ini kemudian dijumpai oleh Tuhan. Karena Tuhan punya rencana dengan dia. Tuhan nyatakan kemuliaannya kepada orang ini. Saya teringat satu ayat dalam Yehezkiel 1 ayat 28. Yehezkiel ketika dijumpai oleh Tuhan, dia melihat kemuliaan Tuhan. Dan ini yang dikatakan Yehezkiel. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud. Lalu kudengar suara Dia yang berfirman. Ini pengalaman supranatural dijumpai oleh Tuhan. Ketika melihat itu, apa yang dilakukan Yehezkiel? Dia sujud menyembah. Oh haleluya. Semua pengalaman dijumpai oleh Tuhan akan berujung kepada penyembahan yang sungguh. Dan hidup yang diubahkan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Abraham kita kenal di Alkitab sebagai bapa orang beriman. Abraham dijumpai oleh Tuhan dari yang bukan siapa-siapa menjadi bapa orang beriman. Waktu dia dijumpai oleh Tuhan, dia di tengah keluarganya di Ur Kasdim. Kenapa Tuhan pilih Abraham? Saudara dan saya nggak bisa tanya, nggak bisa jawab, sorry. Kita nggak perlu nanya kenapa Tuhan pilih Abraham.
Kenapa nggak dipilih itu ponakannya Abraham? Kenapa nggak dipilih itu saudaranya? Atau Tuhan kenapa pilihnya seseorang dari Ur-Kasdim? Kenapa nggak Tuhan pilih seorang dari Ethiopia atau dari Roma? Pada waktu itu enggak, yang Tuhan pilih dari Ur-Kasdim. Ada seorang di sana di satu titik tertentu di permukaan bumi. Ada seorang yang bernama Abram. Dipilih Tuhan. Sesudah dia dijumpai Tuhan, hidupnya berubah. Karena dia ikut, dia follow. Dan ada satu kebiasaan Abram yang luar biasa. Kemanapun dia pergi, dia akan bangun mezbah. Dan tiap kali dia bangun mezbah, dia alami perjumpaan lagi dengan Tuhan. Dituntun pada the next level. Bangun mezbah lagi, ketemu Tuhan. Dia alami perubahan. Dia dibawa pada pengenalan lebih lagi. Janji Tuhan yang luar biasa. Kalau saya khotbah soal Abraham, wah panjang sekali. Ada banyak pengalaman supranatural. Itulah Bapak orang beriman. Kemudian kita tahu tokoh Musa di Alkitab. Musa dijumpai oleh Tuhan. Tuhan sengaja jebak Musa dalam sebuah pengalaman ketika dia sudah dalam pelarian, sudah sedemikian lama, bertahun-tahun. 40 tahun pertama hidupnya dia ada di istana, hebat sekali. Tapi 40 tahun kedua dari hidupnya, dia ada di pengasingan. Sampai satu kali Tuhan menjumpai Musa di padang gurun. Musa lagi menggembalakan kambing domba yang tersesat, dia lagi cari, tiba-tiba semak belukar menyala. Wush. Dia ketakutan. Ada suara berkata, tanggalkan kasutmu, tempat kau berdiri kudus. Kemuliaan Tuhan tiba-tiba nyata. Musa diubahkan ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika dia dijumpai oleh Tuhan. Itulah pengalaman yang mengubah hidup Musa. Dan tiap kali dia datang berhadapan muka dengan Tuhan. Tuhan sampai bilang, waktu Tuhan menegur Harun dan Miriam, waktu Tuhan menegur bangsa Israel, Tuhan sampai mention Musa. Ini orang yang paling lemah lembut hatinya. Kok kamu berani-berani mengusik? Tuhan pernah bilang, Musa ini yang bicaranya itu berhadapan muka dengan aku. Wih, saya baca itu saya mikir Musa ini benar-benar spesial. Ya. Dia punya pengalaman encounter with God itu luar biasa. Dan ini orang-orang yang saya sebutkan tadi. Orang-orang yang dijumpai oleh Tuhan. Tuhan sendiri menjumpai mereka dengan caranya. Dipilih dalam kasih karunia. Dan dipakai dengan dahsyat. Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa memiliki kelemah lembutan. Yang sedemikian saya mau katakan inilah karakter ilahi. Inilah the man of integrity. Dan itu terjadi kepada Musa. Ketika dia terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab Musa itu berhadapan muka dengan muka. Sampai mukanya penuh cahaya. Bangsa Israel gak berani melihat dia. Saudara, kalau kita banyak ketemu Tuhan, kemuliaan Tuhan akan memancar dalam hidup kita. Katakan amin. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bro, banyak jemaat Tuhan yang rindu ketemu Tuhan. Rindu alami perjumpaan dengan Tuhan. Ayo angkat tanganmu, nyanyikan bersama-sama saya. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Kalau sudah suka menyembah Tuhan, dalam bait-Nya Tuhan, saya percaya nanti kemuliaan Tuhan memancar atas hidup kita.
kita diubahkan, dibaharui, makin serupa dengan Tuhan. Memiliki karakter rohani yang kuat. Orang yang lemah lembut hatinya. Orang yang diberikan otoritas dalam kepemimpinan dan pelayanan yang luar biasa. Yang hidupnya dipenuhi dengan tanda-tanda dan mujizat. Karena dia sering ketemu dengan Tuhan. Rasul Paulus. Ini tokoh terakhir, contoh buat saya bagaimana orang yang dijumpai oleh Tuhan. Dia orang yang giat dalam pelayanan. Dia pikir dia sudah berbuat baik. Ya, ikutin hukum Taurat. Bahkan dia akan membunuh orang-orang Kristen. Dia mengejar mereka karena dia pikir dia benar. Tapi Tuhan lihat Paulus. Dan Tuhan menjumpai Paulus. Saulus waktu itu namanya. Saulus dijumpai oleh Tuhan. Encountered by God. Dan pada waktu dia dijumpai Tuhan, dia tersungkur, dia dengar suara itu berkata, dia gak bisa lihat. Dan habis itu dia buta. Dia alami pengalaman rohani supranatural. Yang mengubah Saulus menjadi Paulus. Menjadi rasul yang dicatat perbuatannya, pekerjaan pelayanan yang dahsyat luar biasa. Sudah dikasih Tuhan. Adakah kita merindukan Tuhan? Pakai saya. Tuhan, hidup saya dalam rencanamu. Jadilah kepadaku menurut kehendak-Mu. Saya rindu hari-hari ini. Justru di masa pandemi. Ketika saudara banyak di rumah. Ambil banyak waktu menyembah Tuhan. Engkau akan alami encounter dengan Tuhan. Bahkan saya berdoa saat ini. Kalau ada di antara saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Saya berkata akan ada orang-orang yang mengalami dijumpai oleh Tuhan. Saudara akan mengalami sebuah pengalaman rohani yang berbeda. Hidupmu diubahkan, engkau akan dipakai Tuhan luar biasa. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari sembah Tuhan. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang belum berbahasa roh, minta. Saya berdoa saudara penuh Roh Kudus. Supaya saudara masuk pada dimensi yang lebih lagi. Engkau akan ketemu Tuhan. Engkau akan alami perjumpaan dengan Tuhan dalam hidupmu, keluargamu akan diubahkan oleh Tuhan. Hidupmu akan disertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Engkau akan melakukan seperti Kristus lakukan. Oh, Rabaya Shandara Labalabala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mari sekali lagi angkat tanganmu dan nyanyikan bersama saya. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Katakan sekali lagi menjadi doa kita. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Bapa meteraikan firman ini. Sehingga setiap kami hatinya dibakar dengan kerinduan. Berkobar-kobar dengan satu kerinduan untuk alami encounter dengan Tuhan. Biar setiap kami mau mencari Tuhan dengan sungguh hati. Biar setiap kami merindukan mengenal Tuhan lebih lagi. We want to know you more, Jesus. We want to know you more. Oh, riara lama. Ucapkan syukur dengan suara kita, katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan sudah mati bagi kami, menebus kami. Nyatakan pribadimu atas setiap kami di rumah-rumah saat ini Tuhan. Jamah setiap kami. Jamah setiap kami. Celikkan mata kami untuk memandang kepadamu ya Tuhan.
Oh rabaya syandara laba 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 laba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, hamba mau berdoa. Setiap jemaatmu di rumah-rumah alami perjumpaan dengan Tuhan. Di masa-masa pandemi ini justru Tuhan kami disingkapkan banyak hal untuk kami mengenal Tuhan lebih lagi. Dan bawa kami terus naik dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi. Kami tidak mau berhenti dan merasa puas secara rohani. Tapi kami mau haus dan lapar akan Engkau. Biarlah Tuhan setiap jemaatmu di rumah-rumah juga mereka alami pengalaman-pengalaman. Bukan hanya pengalaman spiritual, supranatural. Tapi mujizat-mujizat dari Tuhan akan dinyatakan dalam hidup mereka. Tuhan terima kasih Kau berkati setiap jemaatmu. Berkati keluarga-keluarga dengan cara yang ajaib. Sehingga mereka akan menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Allah yang perkasa, sungguh nyata kami kenal. You are the God that healed me. Engkau Tuhan yang menyembuhkan aku. Itu sungguh nyata. Dan itu yang akan disaksikan oleh umatmu. Engkau Allah yang memberkatiku. Oh Tuhan, Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Sungguh Tuhan, kami melihat itu terjadi. Dan kami boleh menjadi saksimu, menyaksikan perbuatanmu yang besar. Tuhan pakai setiap jemaatmu. Dan biar setiap kami pribadi demi pribadi diubahkan makin lama serupa dengan gambaran Kristus. Terima kasih Tuhan. Jadikanlah kami sesuai dengan firman-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, Engkau akan terus bekerja dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama umat Tuhan katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Boleh tepuk tangan buat Allah kita yang paling meriah saudara. Haleluya. Puji Tuhan, kita masuk di bulan Maret di minggu yang pertama ini saudara ya. Dan diawali dengan perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Itu keren banget saudara. Dan saya percaya selama Yesus bersama kita, kita akan dapat lakukan perkara yang besar. Kita akan kuat, kita akan tetap mampu menghadapi apapun di depan kita. Oke? Shalom Bapak Ibu. Minggu pertama ini pengumuman yang pertama saya sampaikan. Pertama kita pasti diberkati dan bersyukur oleh pesan Gembala Gembala CK4 yaitu Pastor Williar Kauntu. Boleh tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan, saudara. Haleluya. Nah, saya menghimbau kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, kita nggak cuma mendengar tapi melakukan kebenaran firman Tuhan, kita praktekin bahwa kita harus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Amin. Di kul-kul kita, di ibadah raya kita, dan biarlah kita ikut, saudara. Di Zoom pun kita harusnya mengalami perjumpaan Tuhan. Ada orang Zoom ya kadang-kadang cuma Zoom, bagi udah di-opin kameranya, nggak tahu dia tidur atau enggak ngerti. Saudara. Dia makan atau enggak ngerti. Saudara. Maka kadang-kadang kalau saya Zoom, saya lagi khotbah Zoom, saya bilang tolong dibuka semua videonya, kameranya biar kita bisa ngobrol, bisa sharing, tanya jawab nggak apa-apa. Amin saudara ya, alami Tuhan, di rumah pun kita dilawat Tuhan. Oke, pengumuman selanjutnya saudara, minggu depan kita akan ibadah seperti luar biasa. Ibadah seperti luar biasa ini di gereja di tempat ini ada ibadahnya. Puji Tuhan hari ini ada 1 jiwa yang boleh datang. Dibawa saudara kita Musa. Boleh tepuk tangan buat Allah kita. Selamat datang. Selamat bergabung bersama kami. Saya berharap minggu depan bergabung lagi dan bawa temennya sekampung. Itu lebih mantap lagi gitu ya. Oke. Ya lanjut. Terus ada rumah doa Selasa. Rumah doa Selasa malam, mari ikut, nggak cuma pengerja, jemaat diajak ikut. Bahkan Selasa lalu ada orang lain ya Pak ya, bisa diajak ikut dan join. Puji Tuhan, kita boleh ngalami Tuhan bersama-sama. Dan kul berjalan juga luar biasa, hari Kamis, hari Jumat, di kul masing-masing. Mari gabung di kul masing-masing. Dan biarlah kita bertumbuh bersama-sama ngalami Tuhan. Dan minggu ini, hari Minggu ini nanti jam 7 malam ada pertemuan khusus para koordinator bersama dengan Bapak Gembala GBI Millennium, Pak Mintarjo, biar nanti koordinator di tempat ini ada pertemuan khusus jam 7 malam melalui Zoom. Nanti akan disampaikan oleh Pak Tarjo linknya. Oke, sebelum kita Mazmur kita akan berikan persembahan yang terbaik. Mari tiba waktunya kita berikan persembahan yang terbaik lewat transfer atau QR code. Tuhan Yesus memberkati. Saudara kita bangkit berdiri. Kita akan membaca Mazmur 91.
Mari yang siap membaca Mazmur 61, ini bukan jimat, ini bukan opo-opo, ini firman Tuhan yang kita mesti perkatakan dengan iman. Setuju katakan amin. Firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu yang mesti kita tanamkan. Orang ngomong, gereja lain ngomong, mosok 91 Mazmur 91 pendeta ini podo mati yos sak karepmu. Jadilah seperti imanmu masing-masing. Setuju saudara ya? Mari kita baca sama-sama Mazmur 91. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memulihkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Yos buat pengumumannya yang berapi-api. Haleluya. Saya tambahkan pengumuman, hari-hari ini Tuhan bicara kepada saya tentang anak muda. Jadi nanti jam 11 anak-anak TYO, saya minta ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah yang punya anak-anak muda untuk bisa bergabung nanti di ibadah jam 11 ya. Jadi sekarang setengah 11, nanti jam 11 ada ibadah TYO dan saya akan mengurapi anak-anak muda. Saya percaya anak-anak muda akan menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya dan Tuhan akan urapi hari ini ya. Jadi saya minta orang-orang tua yang punya anak-anak muda TYO ya, youth, tolong jam 11 diingatkan, didorong, agak dipaksa gitu ya, agak diancam dikit. Nah, supaya bisa ikut nanti jam 11 dan bersama-sama kita akan kita akan melihat atau kita akan menerima pengurapan yang daripada Tuhan dicurahkan atas anak-anak kita. Haleluya, saya rasa kita semua setuju ini. Terima kasih buat peran Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sebentar sebelum kita tutup ibadah hari ini, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita dengan segenap hati kita. Haleluya. Yang di rumah saya undang bangkit berdiri. Yang di gereja dari tadi udah berdiri. Haleluya. Kita katakan orang benar. Orang benar kan bertunas, kuat bagai pohon korma yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Jalannya penuh bahagia, karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah
badai melanda, sebab Tuhan membela. Orang benar kan bertunas, kuat bagai pohon korma yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman baik Tuhan. Jalannya penuh bahagia karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah badai melanda, sebab Tuhan membela. Berbahagia yang takut akan Tuhan, yang selalu berharap kepadanya. Berkat Tuhan melimpah, melimpah tiada henti, turun temurun, turun temurun, takkan pernah habisnya. Orang benar kan bertunas, kuat bagai pohon korma yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman baik Tuhan. Jalannya penuh bahagia karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah badai melanda, sebab Tuhan membela. Berbahagia, berbahagia yang takut akan Tuhan, yang selalu berharap kepadanya. Berkat Tuhan melimpah tiada hentinya, turun temurun tiada pernah habisnya. Orang benar bertunas, kuat bagai pohon kurma yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman baik Tuhan. Jalannya penuh bahagia karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah, tak akan goyah badai melanda, sebab Tuhan membela. Tak akan goyah, tak akan goyah badai melanda, sebab Tuhan membela. Tak akan goyah, tak akan goyah badai melanda, sebab Tuhan membela. Kita orang-orang benar, kita beri kemuliaan yang meriah untuk Allah kita. Haleluya. Hari-hari ini kita lagi ada di tengah badai. Kita bernubuat dikit, yuk. Kita bernubuat dikit. Kita bernubuat. Tak akan goyah COVID melanda, sebab Tuhan membela. Biar COVID-nya lari, saudara. Amin. Katakan COVID lari. Tinggalkan Indonesia. Pergi ke laut. Haleluya. Kita bernubuat, yuk. Kita bernubuat. Tak akan goyah COVID melanda, sebab Tuhan membela. Tak akan goyah COVID melanda, sebab Tuhan membela. Sekali lagi. Tak akan goyah COVID melanda, sebab Tuhan membela. Yes. Haleluya. Kita beri kemuliaan yang meriah untuk Allah kita. Terima kasih Tuhan karena Engkau beserta kami tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, dan sebentar kami akan akhiri ibadah kami hari ini. Dan mari Bapak Engkau curahkan berkat dari surga atas setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini dan ada di rumah, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah. Kemenangan demi kemenangan daripada Allah Bapa di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang erat Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Happy Sunday Haleluya. semuanya. Happy Sunday. God bless you all. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersama
percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang